Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karena saya di sini cuma sebagai badal ya, maka kita kaji tema untuk kesempatan kali ini, ciri-ciri ulama su'. Wah, judulnya ngeri amat, ulama su'. Jadi su' itu buruk, jahat, licik dan yang lainnya. Intinya yang jelek-jelek ada di sana. Kenapa tema ini saya pilih? Karena salah satu fitnah yang terbesar yang akan menimpa umat ini adalah fitnah ulama su'. Bahkan Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan fitnah ulama su' ini menimpa umat beliau SAW daripada fitnah Dajjal. Padahal fitnah Dajjal ini sudah ma'ruf, sudah dikenal, sudah disebut oleh para ulama menjadi salah satu fitnah yang terbesar yang akan menimpa umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis beliau mengatakan, mundu khuliqa Adam ila qiyamis sa'ah. Dari semenjak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti terjadinya hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Tapi di hadis yang lain, nanti kita akan kupas apa sebabnya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis ini minimal derajatnya adalah hasan, dan sebagian ulama mengatakan sahih li ghairihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi rahimallahu ta'ala, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, kemudian Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Beliau Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Dzar Al-Ghifari beliau mengatakan, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ghairu dajjal akhwafuni ala ummati. Sungguh ada fitnah yang lebih aku takutkan akan menimpa umatku, lebih aku takutkan daripada fitnah Dajjal. Padahal tadi beliau mengatakan dari semenjak diciptakannya Nabi Adam sampai terjadinya hari kiamat, fitnah yang terbesar itu fitnah Dajjal.
Tapi di sisi lain beliau mengatakan ada fitnah yang lebih beliau takutkan, beliau khawatirkan menimpa umat beliau sallallahu alaihi wasallam daripada fitnah Dajjal. Qala hasalasan, bahkan beliau mengatakan itu sebanyak 3 kali. Beliau ulang perkataan tersebut sebanyak 3 kali. La ghairu dajjal akhwafuni ala ummati. La ghairu dajjal akhwafuni ala ummati. La ghairu dajjal akhwafuni ala ummati. Insyaallah beliau ulang sampai 3 kali. Dan sudah ma'ruf kalau Rasulullah SAW bersabda sampai diulang 3 kali, maka itu sebagai penguatan, sesuatu yang benar-benar penting sekali. Maka sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man hadha alladhi ghairu dajjal akhwafuka ala ummatika?" Siapa itu wahai Rasulullah? Fitnah apa itu wahai Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah yang kau takutkan menimpa umatmu melebihi takutnya engkau atau khawatirnya engkau daripada fitnah Dajjal? Maka beliau SAW mengatakan a'immatan mudhillin, yaitu para pemimpin. A'immah itu kan jamak dari imam, orang-orang yang dijadikan panutan, orang-orang yang dianggap sebagai teladan yang diikuti, tapi mereka ini menyesatkan. Inilah yang dikatakan sebagai ulama su', karena para ulama mengatakan ulama'un fajarah, mereka ini adalah ulama-ulama yang jahat, yang buruk. Kemudian para ulama mengatakan, kenapa ulama yang su' ini, yang jahat ini, yang buruk ini, Rasulullah lebih takutkan menimpa umat beliau daripada fitnah Dajjal? Yang pertama, fitnah Dajjal itu ma'ruf, bisa diketahui oleh mayoritas kaum muslimin. Bahkan mayoritas kaum muslimin ya, yang terutama yang mengamalkan, mereka berdoa di setiap akhir sholat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi mereka sudah kenal dan mereka jauh-jauh hari sudah meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Artinya fitnah Dajjal ini ma'ruf, hampir kaum muslimin ini mengetahui akan ada fitnah, yaitu Dajjal. Tapi ulama mayoritas kaum muslimin nggak ngerti ulama yang baik itu yang bagaimana, yang jahat yang bagaimana, yang lurus yang bagaimana, yang sesat yang bagaimana. Jadi Rasulullah pantas lebih mengkhawatirkan fitnah ulama su' daripada fitnah Dajjal, karena mayoritas kaum muslimin nggak kenal ya, sama mereka. Kalau Dajjal ma'ruf, disebutkan ciri-cirinya, awar, ya, matanya yang satu buta, ada tapi nggak bisa lihat ya. Awar itu kan masih bentuk gini, cuma nggak bisa melihat, bukan hilang sama sekali ya, bukan matanya cuma satu ya, matanya dua tapi yang satu nggak bisa melihat. Kalau bahasa Jawa picek ya Pak. Iya, memang bahasanya gitu ya. Kemudian di sini apa, di jidat ada tulisan apa? Kan semua tahu kan? Hampir semua tahu lah, kalau yang biasa ngaji mesti tahu ada kaf, fa, ro ya, kafaro
Ya, jelas, ya, ma'ruf. Di sini ada tulisannya kayak gitu. Nek sampai ikut ya kebangetan gitu loh. Wong sudah ada tulisannya kafir. Ya. Yang kedua, fitnah Dajjal itu turunnya atau masanya terbatas. Kan nggak semua kaum muslimin mengalami fitnah Dajjal. Bahkan mayoritas kaum muslimin umatnya Rasulullah SAW tidak mengalami fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita nggak ngalami, gitu. Siap mati berarti. Ya maksudnya siap meninggal dulu sebelum fitnah Dajjal gitu loh. Iya, kalau memang itu baik bagi kita ya kita minta diwafatkan sebelum fitnah Dajjal, biar kita tidak mengalaminya. Jadi waktunya terbatas. Bahkan dalam hadis sahih, Dajjal itu turun ke dunia itu selama berapa waktu? 40 hari. 40 hari. Untuk hari yang pertama seperti satu tahun. Maka ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, kalau sehari seperti 1 tahun, sholatnya bagaimana? Ya kan? Nah, cerdas ini sahabat. Sholatnya bagaimana? Wong 1 hari seperti panjangnya seperti setahun. Maka Rasulullah mengatakan kira-kiralah. Kamu kira-kiralah. Maksudnya, ya ini waktu sholat. Biasanya ini sudah datang waktu sholat. Kira-kira. Itu hari yang pertama. Hari yang kedua seperti 1 bulan. Hari yang ketiga seperti 1 pekan atau 1 Jumat. Hari yang keempat seperti hari-hari biasa. Itu jenengan hitung paling nggak lebih dari 2 tahun lah. Paling 1 bulan, 1 tahun lebih berapa bulan. Terbatas sekali. Fitnah Dajjal terbatas waktunya. Dan tidak semua kaum muslimin akan mengalaminya. Tapi ulama ini nggak terbatas. Setiap masa ada. Bahkan dari zaman Rasulullah saja sudah ada bibit-bibitnya. Dzulkhuwaisirah, ya. Kemudian dilanjutkan dengan Abdullah bin Sabah yang dia cari perhatian pada mayoritas kaum muslimin, lalu setelah dia berhasil menarik perhatian mereka, dia timbulkan fitnah. Dia bertanya kepada setiap kaum muslimin, kalau kalian percaya bahwa Isa bin Maryam akan turun ke dunia, lebih mulia mana antara Isa sama Nabi Muhammad? Jelas kaum muslimin akan menjawab mulia Nabi Muhammad. Kalau kalian percaya Isa akan turun ke dunia, kenapa kalian nggak percaya kalau Nabi Muhammad akan turun? Nabi Muhammad akan turun ke dunia untuk membasmi atau memerangi orang-orang yang merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, itu mulai membuat syubhat, ya kan? Mulai membuat syubhat seperti itu. Kemudian setelahnya juga banyak bermunculan, seperti Khalid bin Ma'bad al-Juhani, Suhailan bin Muslim ad-Dimashqi, kemudian Wasil bin Atha, ya. Kemudian Jad bin Dirham, dan seterusnya. Muncul terus orang-orang atau tokoh-tokoh sesat yang mereka ini sebenarnya orang-orang yang pandai, yang cerdas. Bahkan Wasil bin Atha itu karena dia nggak bisa mengucapkan huruf ra, ya, dengan jelas, ya cedal lah. Maka setiap dia mau bicara ketemu huruf ra di situ, dia ganti dengan sinonimnya. Itu kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, Pak, mumet. Ya, sinonimnya apa? Pokoknya dia gimana caranya ngindari huruf ra. Maka setiap mau mengucapkan huruf ra, ganti itu dengan bahasa yang menjadi sinonimnya. Itu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan sempat ya dijebak ketika kumpul para ulama kaum muslimin, ya, dia suruh untuk khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat kan pasti ketemu huruf ra kan, gitu.
pasti ketemu. Tapi dia ganti semuanya tanpa huruf ro sama sekali, dan itu dengan bahasa yang sangat memukau seperti syair yang setiap akhir dari katanya itu sama terus. Bisa dibuka di YouTube atau di Google ya. Mbah Google kan apa-apa tahu. Dikasih ketik aja khutbahnya Wasil bin Atha, nanti keluar. Luar biasa pandainya, pinter luar biasa. Jadi muncul terus yang namanya ulama su itu dari masa ke masa ada terus. Dan setiap orang yang mewarisi pemikiran mereka itu ada terus. Az-Zamakhsyari ya, terkenal dengan tafsirnya Al-Kasyaf, luar biasa ya, jadi tafsirnya itu sangat kental dengan ilmu bahasa Arab, karena dia orang yang sangat pintar dalam ilmu bahasa Arab. Tapi dia berpemahaman salah satu kesesatannya adalah Qadariyah, yaitu manusia ini menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi semua perbuatan manusia itu manusialah yang menciptakan, bukan Allah. Padahal dia buat tafsir loh, buat tafsir, dan pasti di dalam Al-Quran dia akan ketemu sama ayat wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Tapi nyatanya Az-Zamakhsyari ini punya pemahaman bahwa manusia ini menciptakan perbuatannya sendiri. Tapi Allah alam ya, di akhir hidupnya katanya beliau bertaubat ya. Taubatnya nggak macam-macam Pak. Bukan karena disiksa atau bukan karena didebat, enggak. Karena istrinya. Jadi Az-Zamakhsyari ini mendatangi seorang qadhi. Qadhi itu seorang hakim yang pasti orang yang ilmu agamanya mestinya pandai lah. Ingin melamar anaknya al-qadhi tersebut. Ya qadhinya nggak mau, Pak. Ini orang sesat. Wah, nanti ngepek anak saya, yo pasti anak saya akan ikut kesesatannya. Sebenarnya ditolak sama bapaknya, tapi anak perempuan al-qadhi tersebut ketika mendengar Az-Zamakhsyari melamarnya, langsung bilang sama bapaknya suruh nerima. Ya, wis ditompo wae Pak. Ya. Bahasa kita lah. Tapi memang anak perempuan ini orang yang cerdas, yang pandai. Kemudian ya minta maaf ya, ini ceritanya seperti itu. Di malam pertama istrinya ini minta syarat. Syaratnya apa? Kamu setubui saya 70 kali dalam semalam. Iya Pak Bambang, 70 kali semalam Pak. Jenengan nikah, istri jenengan ngomong gitu. Ngomong sama Az-Zamakhsyari, kamu harus nyetubi saya dalam semalam ini 70 kali. Mestinya Az-Zamakhsyari kan nolak. Wah, ya nggak bisa, gitu. Nggak mungkin lah. Nggak ada orang yang bisa mampu seperti itu, nggak ada. Ya tele-tele, Pak Bambang ya. Nah, jujur Pak Bambang. Ya. Tapi istrinya ini ngomong, loh kamu kan mengatakan perbuatan hamba itu dia ciptakan sendiri. Kenapa kamu nggak bisa menciptakan untuk berhubungan denganku 70 kali dalam satu malam? Ya mumet dia, Az-Zamakhsyari mumet. Oh iya ya, gimana ya? Ya katanya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Loh, kalau kamu nggak bisa, berarti yang menciptakan perbuatanmu siapa? Yang menghendaki perbuatanmu siapa? Allah kan? Ya. Wallahu alam, dari kisah itu katanya Az-Zamakhsyari bertaubat dari paham Qadariyah. Wallahu alam. Ya, intinya fitnah ulama su ini akan terus ada setiap masa dan ganti-ganti terus. Ini udah mati kita seneng misalnya, ya kan boleh kita berbangga atau berbahagia dengan meninggalnya seorang ahlul bid'ah.
Tapi ya jangan sembarangan di ahlul bid'ah ini. Jangan sembarangan, tapi memang benar-benar yang menyebarkan kebid'ahannya dan membelanya. Ini udah ninggal, ganti lagi. Ini ninggal, muncul lagi. Terus kayak gitu. Nah, kalau Dajjal beda. Dajjal dibunuh sama Nabi Isa, selesai. Kalau ulama su enggak. Ya, generasinya akan ada terus. Yang ketiga, ulama su ini membuat perpecahan, membuat iftiraq. Ya. Jadi gara-gara ulama-ulama su itu umat akan terpecah. Dan itu dari dulu seperti itu. Jadi yang mereka ini berpemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dari para sahabat Nabi, para tabi'in, muncul orang-orang seperti itu membuat perpecahan, membuat perselisihan. Jadi bahaya, mereka ini bahayanya yang ditakutkan Rasulullah adalah alasannya karena mereka ini membuat perpecahan. Jadi gara-gara ulama su ini jadi masalah, akan muncul masalah yang sebenarnya itu nggak penting gitu loh, dan itu nggak usah dibahas, nggak usah dimunculkan. Tapi ya namanya ulama su, kerjanya dari dulu ya kayak gitu. Dari zaman para sahabat, akhir dari kehidupan mereka dan seterusnya ya kerjanya kayak gitu. Bahkan mereka kadang memaksakan pendapat mereka melalui khalifah, sebagaimana terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika kekhalifahan Imam Ahmad bin Hanbal menghadapi fitnah ulama su, maka Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengkafirkan tiga khalifah tersebut. Kenapa? Karena dia terpengaruh. Ya. Khalifah ini hanya terpengaruh oleh pemikiran ulama su tadi. Kemudian yang selanjutnya, kenapa Rasulullah lebih khawatirkan? Karena orang-orang terpukau dengan ya pemahamannya, ya dengan kecerdasannya, ya dengan kepintarannya, ya dengan ibadahnya, ya dengan kezuhudannya dan seterusnya. Sebagaimana orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini mungkin kalau ada di zaman sekarang, orang-orang akan terpukau dengan mereka. Wah, nggak mungkin kayak gini salah. Ibadahnya saja luar biasa. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, laisa solatukum ila solatihim bisyai'in, wala siyamukum ila siyamihim bisyai'in. Sholat kalian nggak ada bandingannya dengan mereka. Puasa kalian nggak ada bandingannya dengan mereka. Dan itu dibuktikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika beliau minta izin kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk masuk ke sarangnya orang-orang Khawarij untuk mendebat mereka. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku temukan mereka ini orang-orang yang siangnya berpuasa, malamnya sholat dan baca Quran. Jadi sampai matanya itu sayuk karena saking ngantuk. Ya kita ngantuk kan iso turu. Ya ngopo ngantuk, ndek bengi iso turu. Itu kan kalau mereka sholat tilawah, sholat qiraah, baca Quran, sholat malam. Sampai dikatakan ini telapak tangan mereka ini kapalan karena saking lamanya mereka sujud. Kapalan. Ibadahnya luar biasa. Dan jumlah mereka sekitar 12.000 orang. 12.000 orang didakwahi oleh Abdullah bin Abbas, diajak debat dengan 3 perkara dan mereka kalah. Akhirnya 8.000 orang kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Karena nggak ada anggota mereka ini satupun dari kalangan sahabat Nabi, nggak ada. Jadi yang 4.000 ya, 4.000 masih tetap, yang 8.000
kembali, rujuk. Jadi ulama-ulama yang seperti ini, orang-orang akan kagum dengan kepintarannya, kecerdasan dan seterusnya. Karena orang itu biasanya yang paling utama itu, pokoknya kalau sudah kagum ya sudah, benar salah nggak peduli. Kalau sudah banyak orang yang kagum, pasti akan fanatik dan membelanya. Ini kekhawatiran Rasulullah yang lain. Kenapa Rasulullah lebih khawatir ulama su? Karena mereka ini punya pengikut yang fanatik, yang pasti akan membela mereka. Nggak terima Pak, dikritik, disalahkan gitu, nggak terima. Wah, nggak mungkin kayak gini. Kamu itu siapa? Ya. Kamu nggak hafal Quran, kamu nggak hafal hadis, dan seterusnya. Emang hafal Quran dipamer-pamerin, hafal hadis dipamerin. Ada seorang ustadz itu ya, yang beliau banyak sekali hafal ayat Al-Quran. Mungkin kalau beliau ceramah, nggak usah baca, yakin beliau pasti bisa menemukan dalilnya dalam Al-Quran, karena banyak hafalannya. Hadis juga seperti itu, banyak hadis yang beliau hafalkan. Tapi beliau membaca, ketika ceramah itu pasti membaca. Ayat Al-Qurannya dibaca, hadisnya pun dibaca. Jadi kayak nggak hafal saja. Lalu ada seorang muridnya yang paham pada beliau tanya, ya Ustadz, antum itu kan, ana yakin antum hafal ayat-ayat yang antum sebutin ketika ceramah, hadis-hadisnya hafal. Tapi kenapa antum nggak sampaikan secara hafalan? Lalu beliau mengatakan, aku lebih ingin orang yang mendengar hadis yang aku baca itu perhatian terhadap hadisnya, bukan perhatian terhadap saya. Jadi jangan terpukau dengan saya, tapi terpukullah dengan hadis yang saya sampaikan, Al-Quran yang saya sampaikan. Jadi pasti ulama su ini banyak pembelanya, atau akan ada pengikut-pengikut yang fanatik membelanya. Yang terakhir, mereka ini bicara atas nama agama. Ya nggak ada namanya orang sudah diulamakan kan ngomong pasti bicara atas nama agama. Entah itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, pokoknya bicaranya atas nama agama. Karena bicara atas nama agama, orang kan nggak akan curiga, karena nggak mungkin mereka ini terang-terangan menunjukkan kejahatannya atau keburukannya. Mereka bicara atas nama agama. Maka para ulama dahulu, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang menjadi guru dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, menukil dari ulama-ulama salaf sebelum beliau. Mereka mengatakan bahwa ulama su itu seperti orang Yahudi. Kalau ahli ibadah yang jahil itu seperti orang Nasrani. Beliau mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Adapun ulama yang jahat, yang buruk dari ulama kita, maksudnya dari kalangan kaum muslimin, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu ngerti ilmu tapi nggak diamalkan. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun minan nasara. Adapun orang-orang yang ahli ibadah tapi jahil, tapi bodoh dari umat Islam, dari kami maksudnya dari umat Islam, maka dia serupa dengan orang-orang Nasrani.
Kita masuk pada sifat-sifat mereka. Sifat yang pertama, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 44 ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah atau kenapa kalian ini memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Dan kalian ini orang-orang yang membaca Alkitab. Dan ini ayat berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Cuma itu tadi, kalau ada orang Islam yang ulama yang maka seperti orang Yahudi. Maka ayat ini enggak khusus bagi orang Yahudi saja, tapi juga bagi kaum muslimin yang sifatnya seperti mereka. Mereka ini memerintahkan manusia untuk berbuat yang baik, berbuat yang ma'ruf, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka orang-orang yang membaca Alkitab. Maka sifat yang pertama adalah mereka ini menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka perintahkan, tapi mereka tidak lakukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, masalul alimi alladhi yu'alimun nasa bil khairi. Perumpamaan orang alim, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, wayan sanafsahu, tapi mereka ini melupakan diri mereka sendiri. Kama salisiraji yudhi'un nas, maka mereka seperti lilin yang menerangi orang lain, wa yahriqu nafsahu, tapi membakar dirinya sendiri. Jadi kalau mereka sedang ceramah, sedang tausiah, perintahkan manusia demikian, berbuat ini itu yang lain-lainnya, tapi mereka sendiri tidak mengerjakannya, tidak melakukannya. Mereka melupakan kewajiban bagi mereka sendiri. Maka perumpamaannya seperti mereka lilin yang menerangi orang lain tapi membakar diri sendiri. Dan pernah diperlihatkan tamsil kepada Rasulullah SAW ketika malam Isra. Ya. Ru'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu shifahuhum bimaqarid minan nar. Aku melihat di malam Isra orang-orang yang mereka ini tuqradu shifahuhum, dipotong-potong lidahnya, naudzubillah, dengan gunting dari neraka. Fakultu, maka Rasulullah bertanya, man haula'i ya Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Qala al-khutoba'u min ummatika, mereka inilah khutobah. Khutobah itu berarti orang-orang yang berkhutbah, yang mereka ini biasa memberi tausiah kepada manusia. Min ummatika, dari umatmu. Alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum, yaitu mereka memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, tapi mereka melupakan mereka sendiri atau melupakan diri mereka sendiri. Sifat yang selanjutnya
as-sukutu 'anil batil. Mereka ini diam terhadap kebatilan. Karena mereka ini tujuan utamanya adalah dunia dan meraih ridho manusia. Kalau tujuannya dunia dan ridho manusia, ketika manusia banyak melakukannya, padahal yang dilakukan itu adalah perkara yang batil, mereka akan diam. Diam ini mending, Pak. Nggak cukup diam, membela, cari pembenaran. Pokoknya dicari-carikan dalil yang kira-kira cocok, sehingga perbuatan tersebut seperti tidak salah atau benar. Maka salah satu ciri ahlul bid'ah ya, itu adalah mereka amalan dulu baru cari dalil. Kalau ahlus sunnah dalil baru amalan. Ada dalilnya amalkan, ada dalilnya amalkan. Tapi kalau ahlul bid'ah, mereka pokoknya beramal dulu, nanti dalil belakangan. Nanti dicari ya yuk ketemu. Iya, hadis Al-Quran itu kalau jenengan cocok-cocoknya semua cocok. Cocok udah. Jangan khawatir kalau nggak ada yang nggak cocok, semua akan cocok. Maka dulu ada, tapi ini perkara lain ya. Tapi intinya Al-Quran itu memang semua ada. Ada seorang tokoh Mu'tazilah, ya, dia memang Mu'tazilah tapi pinter. Ditanya, wahai Syekh, katanya di Al-Quran itu semua ada. Semua disebut di Al-Quran. Maka Syekh tersebut mengatakan iya, semua disebut di dalam Al-Quran. Tidak ada yang Allah lupakan di dalam Al-Quran. Wa makana rabbuka nasiya. Ayatnya seperti itu. Jadi disebutkan wa makana rabbuka nasiya. Tidak ada yang dilupakan oleh Allah, segala sesuatu apapun di dalam Al-Quran ini. Nggak ada yang terlupa, nggak ada yang luput di dalam Al-Quran. Maka orang tersebut tanya, kalau caranya buat roti ada nggak dalam Al-Quran? Katanya semua ada. Cara buat roti ada nggak di dalam Al-Quran? Maka karena dia orang pinter, ya, dia mengatakan ada. Oh ada, apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Kalau kamu pengen ngerti caranya buat roti, berarti apa? Tanya orang yang bisa buat roti. Ada kan dalam Al-Quran? Ada. Karena Al-Quran mengatakan, tanyalah kepada orang yang tahu ilmunya. Kalau kamu nggak ngerti, nggak tahu ilmunya. Berarti caranya buat roti, tanya kepada tukang roti atau orang yang biasa buat roti. Nah itu semua ada, Pak. Cara buat sate ya ada, cara buat pentol ya ada semua. Nah, tanya kepada penjual pentol kan gitu, tanya kepada orang yang biasa masak sate, ada. Makanya cari dalil apapun dalam Al-Quran ada. Bahkan orang yang nggak sholat ada dalilnya dalam Al-Quran. Dulu ada orang yang nggak sholat, ditanya apa? Kenapa kamu nggak sholat? Sebut dalilnya dalam Al-Quran apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai kamu menemui keyakinan. Kalau kamu sudah yakin bahwa Allah itu ada, berarti berhenti ibadahnya. Kamu sudah yakin kok. Kan sembahlah Allah sampai kamu yakin gitu loh. Ya, berarti kalau sudah saya yakin kalau Allah itu ada, maka berarti saya nggak perlu ibadah. Ya, subhanallah ya, padahal tafsirnya ayat itu dalam hadis, yakin itu apa? Mati.
Yakin itu meninggal. Karena orang yang meninggal dunia, yang sudah mati, itu menemui keyakinan. Ya. Jadi sembahlah Allah sampai kamu mati gitu loh. Ya, tapi dia tafsirkan sendiri sampai yakin. Ya. Macam-macam. Jadi kekeliruan atau ketergelinciran, kesesatan itu kalau dicarikan dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis ya ada. Tapi itu tadi bukan dalil, tapi digolek-golek ke dalil, dicari-carikan dalil, dicocok-cocoke. Ya, akhirnya seperti ada dalilnya padahal itu bukan dalilnya. Bahkan para pemimpin kelompok ya, yang mereka ini membaiat pengikutnya, mereka pun punya dalil. Mereka punya dalil. Yaumana da'u kulla unasin bi imamihim. Di hari kiamat nanti kami panggil semua manusia itu dengan pemimpin-pemimpin mereka. Wah, kalau di dunia kita nggak punya pemimpin, nanti di akhirat ikut siapa? Gitu kan? Ditakut-takuti kayak gitu. Oh, kamu nggak baiat pemimpin, nggak punya pemimpin di dunia, nanti di akhirat ikut siapa? Padahal tafsir dari ayat itu adalah memang ada dua tafsir. Yang pertama, Rasul atau Nabi yang diutus untuk umat itu. Jadi semua umat akan ikut nabinya masing-masing, dikumpulkan dengan nabinya masing-masing. Tafsir yang kedua dengan kitab catatan amalnya. Maka dia nanti akan ke surga atau ke neraka ini yang membimbing atau yang dia ikuti itu kitab catatan amalnya. Kalau kitab catatan amalnya buruk, ya akan diikuti dia masuk neraka. Dia akan ikut catatan tersebut sampai masuk neraka. Kalau baik, ya masuk surga. Tapi nggak ada yang menafsirkan pemimpin di dunia nanti kamu baiat, nanti biar di hari kiamat ada yang mimpin kamu. Nggak ada. Tapi itu tadi ada dalilnya gitu loh. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Dan seperti itu banyak. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, man iltamasa ridhallahi bi saqatin nas radhiyallahu anhu wa aradun nas anhu. Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun manusia akan murka kepadanya, akan marah kepadanya, maka Allah akan ridha kepadanya dan manusia pun akan ridha kepadanya. Mungkin setelah dia meninggal dunia, manusia akan sadar. Yang dulu benci, yang dulu murka kepadanya akan sadar, bisa. Ya. Atau manusia-manusia yang dipilih oleh Allah ridha kepadanya. Jadi meskipun dia dibenci, dimusuhi, tapi ada orang-orang soleh, ya, manusia-manusia yang beriman yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada orang tersebut. Wa man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhatan nas alaihi. Tapi barang siapa yang mencari ridho manusia dengan dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, maka Allah akan benci kepadanya dan manusia pun akan membencinya. Jadi ciri mereka adalah mereka diam kepada kebatilan karena apa? Ya karena mencari ridho manusia, dan juga tujuan mereka adalah utamanya tujuan duniawi. Tujuan dunia bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, tentang fitnah, Rasulullah mengatakan du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha.
mereka itu, ya, ulama-ulama yang su itu, mereka adalah penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Jadi pada hakikatnya mereka ini menyuruh kepada neraka. Tapi kalau orang nggak tahu ya nggak bisa membedakan. Pada hakikatnya mereka ini menyuruh kepada pintu-pintu jahanam, maka barang siapa yang mengikuti mereka, menerima ajakan mereka, maka dia akan ditelungkupkan atau diseret ke neraka jahanam. Seperti mereka orang-orang yang dikatakan ulama tapi malah membuat manusia itu nggak takut kepada Allah. Bahkan manusia tertipu dengan perkataan-perkataannya. Jadi hati-hati, ada orang-orang yang dikatakan ulama tapi nggak membuat manusia takut kepada Allah, tapi malah membuat mereka ini nggak takut kepada Allah karena merasa ada yang diandalkan. Karena ada kan siapa yang di rumah macang tanggalan ini, maka dia ya pasti akan mendapatkan keberkahan rahmat rumah tersebut. Keberkahan rahmat kok macang tanggalan, enak bener ya, itu kan promosi ya. Gen tanggalane payu ya. Dan banyak yang seperti itu ya. Jadi saya nggak sebutkan secara spesifik ya, itu cuma sedikit-sedikit contoh ya. Kemudian yang mungkin yang terakhir ya, mungkin nggak lengkap karena terus terang saya baru pulang juga, belum tidur. Nah tadi dari jam 11 itu saya belajar nyembelih sapi di rumah pemotongan hewan. Ya, jadi baru pulang jam 3:30 tadi. Ya, ngantuk-ngantuk. Dahin adamul amali bi ilmihim. Mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ya, ciri-cirinya hampir mirip-mirip ya, mereka model-modelnya seperti itu. Mereka orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Mereka tahu ilmunya tapi nggak mengamalkannya. Mungkin demikian karena sudah siang dan sudah waktunya isyraq ya. Demikian, Allahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.